Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Al-mukarram al-muhtaram, para alim, para ulama, jemaah Masjid Raya Bani Umar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di bulan Safar ini, dan kembali kita lanjutkan kajian kitab Nashaikhul Ibad. Dan hari ini saya akan membahas maqalah 39. Dan sebagaimana maqalah-maqalah yang sudah pernah saya sampaikan, itu saling berkaitan. Dan hari ini kita akan membahas maqalah ini, tapi nanti akan sedikit lebih banyak ke materi yang bukan fikih. Ya, bukan fikih. Biasanya Nashaikhul Ibad itu ada yang ke fikih, ada yang ke tasawuf, ya. Hari ini sepertinya lebih dekat ke tasawuf. Nah, nanti untuk pertanyaan boleh apa saja, ya. Yang penting ketika ngaji kitab Nashaikhul Ibad, seperti yang biasa saya ngaji dulu sama yai saya, babnya bisa tematik, karena memang Nashaikhul Ibad ini dari bab maqalah yang satu isinya sampai maqalah yang isinya 10 itu isinya hampir semuanya bisa dikatakan kita tinggal pilih, mau bahas fikih bisa, mau bahas tasawuf bisa, mau bahas akhlak bisa, mau bahas tauhid, akidah bisa, mau bahas tafsir juga ada di sana dan sebagainya, ya. Mudah-mudahan doa kita semua untuk jemaah, semoga yang sakit Allah sembuhkan, yang punya utang lunas utangnya, yang punya masalah selesai masalahnya, yang punya hajat dikabul oleh Allah Ta'ala. Anak-anak kita yang sekolah, yang kuliah, yang mondok, semuanya disehatkan jasmani rohani Allah Ta'ala. Dan kita semua diberi oleh Allah rezeki untuk menyekolahkan mereka. Amin ya rabbal alamin. Di maqalah ini, bismillahirrahmanirrahim, di maqalah yang disebut dengan maqalah 39 ini, kenapa cuma satu? Karena di maqalah ini yang satu-satunya yang bahas ini, ya. Kalau kita bahas maqalah-maqalah ini yang menurut saya agak berbeda dengan maqalah-maqalah lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatut tasi'a wa thalathun. Adapun maqalah yang ke-39, an ba'dil hukama annahu qol. Ba'dil hukama kalau di dalam kitab kamus, hukama maknanya orang yang bijaksana. Tapi saya menerjemahkan hukama itu ya waliullah. Kita bahas dari sisi waliullah, karena orang-orang yang bisa memberikan nasihat-nasihat yang berkualitas, yang bermutu, itu semata-mata karena bimbingan dari Allah. Nah, ketika masa para nabi, Rasulullah SAW sebagai khotamul anbiya wal mursalin sudah wafat, maka penerusnya adalah para hukama, para waliullah yang nasihat-nasihatnya bisa kita dengarkan, nasihat-nasihatnya juga bermanfaat, ya. Beliau berkata, qala, bahwa salatun min kanzillah, ada 3 perbendaharaan Allah, atau ada 3 simpanannya Allah. Maksudnya simpanan Allah itu adalah harta atau sesuatu yang amat berharga. Dan ini nanti kita cek diri kita, apakah kita termasuk di dalamnya sebagai bagian daripada simpanannya Allah ini, ya. Maksudnya mimma yadakhiruhullahu ta'ala la yu'tihallahu illa man ahabbah. Yang dimaksud dengan simpanan Allah atau sesuatu yang berharga yang disimpan oleh Allah itu tidak diberikan kepada seseorang kecuali kepada hambanya yang dicintai. Maknanya hamba yang dicintai oleh Allah itu adalah hamba-hamba yang memang dikasihi oleh Allah dan hanya diberikan kepada orang yang pantas. Orang yang pantas itu orang yang sanggup menerima pemberian Allah itu. Di materi yang terdahulu saya beri ilustrasi bahwa ketika Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum," mintalah kepadaku, aku akan kabulkan. Kalau ditinjau dari sisi fikih, doa itu diatur oleh fikih di dalam konteks tata caranya. Sedangkan makna doa dalam konteks yang lebih tinggi itu berarti menunjukkan keimanan seseorang kepada zat yang memberi. Makanya kita meminta kepada yang maha kaya, yaitu Allah. Kalau dalam konteks ini,
Ketika Allah itu sudah cinta pada seseorang, maka ketika hambanya itu seandainya tidak minta pun Allah akan kasih. Nah, ini level yang lebih tinggi daripada sekedar fikih. Ketika seorang masih, ya Allah, berilah aku ini, berilah aku itu levelnya masih meminta. Dan itu tidak salah, bahkan disuruh kita supaya tahu kedudukan kita sebagai hamba Allah, tetap minta pada yang maha memberi. Tetapi kalau seseorang sudah merasa cukup dengan Allah, dia tidak pernah minta dalam konteks aku ini sudah cukup, Allah sudah tahu apa kebutuhanku. Nah, ini level ini masuk level waliullah. Nah, mungkin kita belum sampai level itu, tapi karena ini menyangkut supaya level kita naik dari semula hanya mengamalkan syariat fikih, misalnya sholat 5 waktu iya, puasa iya, zakat iya, haji iya, naikkan lagi. Ilmu terkait syariat tetap dilaksanakan, ditingkatkan lagi, mencari ridhonya Allah, memohon senantiasa ridhonya Allah. Tidak ada sesuatu yang kalau Allah sudah jamin kita tidak perlu khawatir dan seterusnya, itu nanti naik derajatnya. Nah, nanti kalau kita sudah naik derajat itu, maka insya Allah hidup kita tenang. Maknanya, oh, saya punya yang maha kaya, oh, aku punya maha mengetahui, aku punya yang maha pandai, aku punya yang maha mengetahui dan seterusnya, maka aku minta tolong, aku minta ini itu kepada yang maha kuasa. Itu nanti konteksnya seperti itu. Nah, kemudian yang pertama adalah al-faqru. Nah, jadi simpanan pertamanya itu malah kefakiran. Saya perlu jelaskan di sini. Saya ketika ngaji ini ke guru saya nanya, apakah orang yang ingin dicintai oleh Allah itu salah satu jalannya harus fakir? Karena nanti di sini yang 3 ini cuma 3 isinya, fakir, sakit sama sabar. Kayaknya nggak enak semua. Oh, apakah nanti ada orang yang tidak fakir, tidak sakit, dan mungkin sabarnya juga kadang-kadang sedikit emosian gitu ya kira-kira, tapi tetap dicintai Allah? Apakah ada? Jawab yai saya ada. Jawab saya yai ada. Jadi orang itu bisa mendapat cintanya Allah melalui jalan misalnya, ya tidak miskin, ya cukup hidupnya, tidak terlalu kaya tapi cukup, atau kaya sekali juga nggak apa-apa. Kemudian dalam keadaan sehat. Kemudian juga sabarnya ya kadang-kadang sedikit ngamuan, balik lagi sabar, seperti itu. Nah, yang dibahas di kitab ini, kenapa dulu Imam Nawawi itu memasukkan bab ini kok yang dibahas untuk sebagai simpanan Allah, untuk cara untuk dicintai oleh Allah lewat jalan 3 ini? Karena zaman itu hampir semua yang hidup di masa Imam Nawawi atau Imam Ibnu Hajar al-Asqalani hidup, karena ini beliau mensarai kitabnya Ibnu Hajar al-Asqalani, memang dalam keadaan umat Islam itu nasibnya ya kalau nggak sakit ya miskin, kalau nggak miskin ya itu tadi hidupnya susah. Makanya diajarkan terkait dengan hikmahnya sabar, hikmahnya sakit itu untuk menenangkan orang-orang yang banyak itu, supaya ya sudah, ini kita masuk zaman yang seperti itu. Nah, kita nanti kalau seandainya zamannya sudah berubah, apakah masih seperti itu? Iya. Sekarang itu walaupun zamannya ya semuanya ada bagi yang punya, tapi nggak ada juga masalah bagi yang nggak punya. Nah, makanya ini tetap relevan kita ngaji ini. Jadi cara pertama untuk tadi ya, apa tadi? Mimma yadakhiruhullahu ta'ala la yu'tihallahu illa man ahabba. Tidak diberikan kepada seseorang kecuali kepada yang dicintai. Maknanya ini kalau seandainya ini untuk hiburan untuk kita, bahwa kalau kita misalnya duit kita nggak begitu banyak, terus kadang-kadang ya sakit-sakitan, kadang-kadang ya kita sering sabar, nggak usah kecil hati. Jangan-jangan ini cara Allah untuk menyintai kita, supaya kita kembali kepada Allah, supaya kita menyintai Allah, supaya kita ibadahnya lebih pada Allah. Karena kadang-kadang Allah itu kalau ngajak hambanya untuk dekat pada Allah itu caranya macam-macam. Misalnya waktu punya duit malah jarang ke masjid, punya duit malah keluyurannya di mall, punya duit malah malam nggak pernah tidur di rumah misalnya. Kemudian oleh Allah tiba-tiba dibuat sakit, dibuat tiba-tiba nggak punya duit, akhirnya di rumah di samping rumahnya ada pengajian, mau ngaji, diajak ngaji ke Bani Umar, mau ngaji. Nah, seperti itu. Jangan-jangan itu caranya Allah untuk nyeret kita, dipaksa untuk mau dekat dengan Allah. Nah, sebelum diseret
meskipun kita sekarang sebelum diseret seperti itu, ya jangan seperti itu. Artinya kalau punya duit ya tetap ngaji, kalau yang masih sehat ya tetap ngaji, gitu loh maksudnya ya. Itu kitab ini memang begitu. Saya di banyak riwayat nanti ketemu dalil-dalil seperti itu, saya tafsiri sebagaimana saya ngaji dulu ya. Nah baik, yang pertama orang yang fakir. Orang yang fakir itu jalan untuk dicintai Allah. Karena orang fakir itu pertama, kalau di dalam teori nanti di hari kiamat ketika orang kaya sama orang miskin ini, tapi jangan membuat sampean terus gak kerja, jangan loh ya, tetap kaya penting ya. Ini saya cerita saja supaya sampean tahu bahwa seandainya kalau kita nggak begitu punya duit itu ada temennya gitu loh ya. Ada temennya. Jadi nanti di hari kiamat ketika semua amal ditimbang, semua sholat kita ditimbang, puasa kita ditimbang, haji kita ditimbang, baca Quran kita ditimbang, maka bagi yang orang miskin langsung masuk surga. Karena pertanyaan terkait harta sedikit. Tapi kalau yang kaya itu pertanyaannya setelah sholatnya ditimbang, puasanya ditimbang, zakatnya ditimbang, hajinya ditimbang, baca Qurannya ditimbang, sedekahnya ditimbang, semua masih ditanya hartanya. Ini dulu dari mana, untuk apa? Ini dulu dari mana, untuk apa? Ini lama. Yang miskin udah masuk di surga. Bahkan di dalam riwayat orang kaya yang paling masuk surga terakhir itu Abdurrahman bin Auf kan, karena saking kayanya. Tapi ini jangan menyebabkan kita ya udah Gus kalau gitu saya nggak usah terlalu kaya, jangan. Karena kaya juga bisa menyebabkan masuk surga juga. Sampai nggak usah khawatir kalau itu. Walaupun hisabnya repot, tapi kalau kaya kan enak gitu loh. Mau ngapa-ngapa bisa, mau umroh bisa, mau sedekah bisa gitu ya. Itu fakir ini salah satu cara untuk dicintai oleh Allah. Yang kedua adalah sakit, wal marad, sakit. Sakit itu bisa menyebabkan kita dicintai oleh Allah. Karena orang sakit itu punya dua kemuliaan. Pertama, kalau dia ikhlas, dosanya hapus karena sakit. Jadi kalau kita sakit, jangankan sakit yang berat, mohon maaf, jenengan kena duri, tapi di jalan-jalan sudah nggak ada duri. Kalau di zaman saya kecil, karena rumahnya belakang rumah saya itu banyak pohon bambu. Bambu itu ada yang bambu yang biasa untuk bikin rumah itu durinya itu tajam-tajam. Kalau bambu Jawa itu yang biasa untuk bambu runcing itu tidak ada durinya. Tapi kalau yang bambu-bambu yang untuk biasanya untuk reng genteng itu biasanya banyak durinya. Nah itu masih sering kena duri kalau kita ke belakang misalnya mau mulangin bebek kita atau mulangin kambing kita dan kita angon di situ, itu sering kena duri saya. Tapi kalau di Bintaro ini saya ingat saya nggak ada duri. Tapi kena paku, naik motor kena paku, naik motor kena paku payung, itu sering. Walaupun nggak ada pohon paku kan nggak ada, berarti ada yang lepasin paku itu. Nah, seandainya jenengan sakit karena itu, sebutlah sakitnya nggak kena kita, tapi motor kita jadi rusak, motor kita jadi kempes bannya. Itu pun sama menjadi menjadi wasilah kita untuk dicintai oleh Allah. Makanya kadang-kadang kita itu paham ya, kenapa kalau berangkat kerja, dulu ada yang pernah saya sampaikan di materi terdahulu, kalau berangkat kerja baca ayat kursi, kemudian baca a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq 3 kali, baca lagi bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa was samiul alim 3 kali. Terus nyetater motor, nyetater mobil, bisa bismillah, terus baca sholawat berangkat. Mudah-mudahan Allah hindarkan dari yadurru itu kemudaratannya jalan. Ya bisa aja nyerempet, bisa aja diserempet, bisa aja ditotol orang dari belakang, bisa aja nubruk, bisa saja ditubruk, bisa saja ban kempes, banyak sekali. Nah, ketika seseorang itu dalam kesehariannya seperti itu dan dia semuanya dipakai untuk mulutnya untuk zikrullah, meskipun dalam bentuk doa, maka orang ini jadi wasilah untuk dicintai oleh Allah. Apalagi nanti sudah baca itu, sudah bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama', malah motornya masih kempes. Kok kayaknya nggak manjur doanya. Kita jangan ngomong begitu. Jangan-jangan itu caranya Allah. Oh, mungkin saya ada yang keliru, mungkin saya kemarin salah sama orang, akhirnya istighfarnya muncul. Astagfirullahaladzim. Nah, kita juga jangan gampang juga kalau di hadis, kita jangan mencaci hujan, jangan mencaci angin, jangan mencaci panas. Makanya kalau kita lagi musim panas gini, panasnya nggak umum. Nah, ya kita mesti dahului subhanallah panasnya, nggak apa-apa. Ya kita kadang-kadang kan keceplosan. Begitu nanti panas gini ngerutu, nanti begitu hujan sering, hujan pagi-pagi hujan,
ngomel lagi, ya hujan lagi. Giliran panas, ya panas. Kayaknya mulut kita ini nggak terima diatur oleh Allah. Padahal itu sudah ada jadwalnya. Malaikat sudah tahu kapan waktunya ngasih panas. Tugasnya dari Allah kapan ngasih hujan sudah tahu. Kalau pakai ilmu tasawuf, nggak ada yang tidak sepengetahuan Allah, nggak ada. Artinya kalau kita menggerutu itu, makanya Allah nggak begitu suka, ya itu ya. Jadi sakit, apalagi yang sakit betulan, yang sakit parah, sakit ini, sakit sampai masuk rumah sakit, ikhlas ridho, mudah-mudahan itu menjadi penghapus dosa. Jadi, tapi tetap kita harus sehat, karena ibadah itu yang nikmat kalau sehat. Tapi kita harus paham bahwa kadang-kadang Allah ketika nyeret kita untuk kembali kepada Allah, Allah mengingatkan kita dengan sakit, Allah mengingatkan kita dengan fakir, supaya kita ingat pada Allah. Nah, sebelum diingatkan seperti itu, ya kita tetap, kalau kaya ya tetap ngaji, seperti yang saya sampaikan ini. Kalau sehat ya tetap ngaji, tetap ibadah. Dan yang ketiga adalah sabar terhadap musibah. Ini konteksnya dari dua tadi. Ketika Allah menimpakan sesuatu pada kita, memang rumusnya satu, bahwa tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Semuanya sepengetahuan Allah. Oleh karena itu ketika belajar fikih, kita selalu umumnya gampang. Ini syarat sahnya ibadah, ini syarat sahnya sholat misalnya, ini rukunnya ibadah, ini rukunnya sholat misalnya. Dan ini pembatalnya dan seterusnya. Kalau di dalam ilmu tauhid atau ilmu yang membahas keimanan pada Allah, juga ini juga bisa menjadi pembatal. Kalau seandainya kita tidak bisa menempatkan keadaan itu pada tempatnya. Misalnya seseorang ketika ditimpa musibah, maka kalau rumusnya, kalau di idza asabatu musibah qalu, baca yang dibaca innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maksudnya semua ini adalah punyanya Allah, dan wa inna ilaihi, dan semuanya sesungguhnya akan kembali kepada Allah. Maknanya semua perkara yang di hadapan kita, di belakang kita, depan kita, kiri kanan kita, semua sepengetahuan Allah. Jadi apabila kita tertimpa musibah, ketimpa sesuatu, biasanya innalillahi itu ditimpakan kepada sesuatu yang buruk, yang menurut jenengan nggak suka. Karena kadang-kadang kita menafsiri kalimat sial, nasib buruk, nasib sial itu hanya dalam satu hal, ketika kita nggak suka. Kalau jenengan nggak suka, bapak ibu nggak suka sesuatu, pasti bilangnya sial ini. Ya misalnya, mohon maaf, misalnya kita lagi naik motor enak-enak, ban kempes, sial gitu. Karena nggak suka kalau bannya kempes. Tapi kalau kalimatnya dibalik, ini sial, ya sudah, karena ini sudah kejadian. Misalnya, ya sudah, ini saya bukan sial, ya ini sudah, memang sudah kejadian. Nah itu nanti munculnya sabar. Makanya kata sial, kata nasib buruk, nasib sial, nasib jelek, itu hanya untuk satu hal, kalau kita tidak suka. Misalnya, mohon maaf, kita punya teman itu tiap hari teman kita itu ada aja yang ini yang itu. Wah, sial punya teman kayak lo. Ya kita ya karena nggak suka. Padahal rumusnya ya gampang. Kalau ini ya sampai ngomongnya, ya, aku ini mau kerja, ini saya mau ibadah, ya sudah gitu aja. Ya. Jadi sabar itu adalah kuncinya situ. Nah, karena kita bahas cara dicintai Allah itu sebagai bentuk pertama mengajak atau memastikan kita itu untuk selalu dekat dengannya, dengan cara sakit, dengan cara fakir, sakit, kemudian dengan sabar, maka orang-orang yang sukses melewatin itu derajatnya naik dari orang yang beriman biasa menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Orang yang dicintai oleh Allah namanya waliullah. Pertanyaannya, apakah kita masih menjumpai orang-orang seperti itu, atau bahkan mungkin di antara yang duduk ini adalah waliullah? Saya tidak tahu. Tapi yang jelas ini perlu kita cek. Jangan-jangan memang ada orang-orang yang sudah melewatin itu, atau ada orang yang sedang belajar untuk melewati yang tiga ini, atau kadang-kadang ada orang yang sudah lulus dan sudah menaikkan derajatnya, dinaikkan derajatnya oleh Allah karena kesabarannya, karena sakit, karena fakirnya. Atau jangan-jangan dia tidak fakir, dia tidak sakit, dia juga tetap sabar, juga sudah melewatin ini, dulunya pernah fakir, dulunya pernah sakit, dan seterusnya, seperti itu. Nah, waliullah itu dalam konteks tiga ini, pertama, bahwa di dunia ini ada kekasih Allah itu. Di makalah saya sebutkan ada 9 macam wali Allah. Ada namanya wali kutub, ada namanya wali a'immah, ada wali abdal, ada wali rukobah, ada wali nujbah, ada wali khawariyun,
ada wali Khatamiyun dan seterusnya. Dan wali-wali ini adalah dipilih oleh Allah karena tadi melewati masa di mana dia tetap sabar ketika ketimpa kemiskinan, dia tetap sabar ketika sakit, dia tetap sabar ketika diberi harta. Maknanya sabar itu ketika diberi harta ya tetap ibadah, dia tidak waktunya sedekah ya tetap sedekah, waktunya zakat ya tetap zakat. Itu maknanya dia sabar dengan hartanya, atau dia tetap bisa menolong orang dengan hartanya, atau dia tetap bisa beribadah dengan baik meskipun hartanya banyak. Karena kadang-kadang orang kalau sudah sibuk dengan hartanya, ibadahnya berkurang. Saya pernah punya cerita, dan ini kejadian di tempat saya di Mojokerto. Ada orang dulunya biasa-biasa saja, tapi kemudian sapinya banyak, kambingnya banyak, sawahnya banyak, tanaman tebunya banyak, tanaman padinya banyak. Jadi yang semula sholat 5 waktu dia sebelum adzan udah ke masjid, mulai sibuk ngurusin sawahnya ada werengnya, atau tebunya mengering karena airnya nggak ada, atau sapinya ada yang mungkin sakit. Akhirnya dia sibuk ngurusin hartanya itu, dia jadinya masbuk sholatnya. Itu masih mending masih sholat. Lama-lama hartanya tambah banyak, tambah sibuk, tambah sibuk, tambah sibuk. Akhirnya kan jangankan sholat, makan nggak sempat. Makan nggak sempat. Kan ada orang yang sakit karena duitnya banyak, ada orang yang sakit karena nggak punya duit. Ada orang yang sakit duitnya banyak itu karena ngurusin hartanya sampai nggak sempat makan. Karena ngurusin hartanya, tagihan belum cair, stres, malah sakit. Malah sakit. Ada yang sakit karena memang kurang makan, minum air terus itu kan ya perutnya ya nggak kembung kan, nah seperti itu. Ya sakit juga. Nah, artinya sakit itu ya sesuatu yang kata kita sendiri seperti itu. Nah, ketika seseorang ini diberi harta tapi tetap ibadah, tetap sholat, tetap zakat, tetap infak, tetap bisa nolong orang, wah itu maka dia derajatnya bisa juga termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah, bahkan juga waliullah. Saya punya kitab, dan mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar nama judulnya, ada kitab namanya Hilya Aulia. Hilya Aulia itu kitab-kitab yang membahas orang-orang yang derajatnya wali. Kapan-kapan nanti saya kutipkan beberapa orang yang di dalam kitab itu. Buku aslinya ada 6 jilid yang kita bundulnya. Kalau terjemahnya cukup banyak, hampir 20-an. Di sana dikatakan sebutlah orang-orang yang waliullah yang kaya. Sebutnya Imam Asyadili. Imam Asyadili itu pendiri dari Tarekat Syadiliyah. Imam Asyadili ini adalah pertama kalau ngaji itu happy, artinya santrinya ketawa-ketawa dibiarin, artinya jemaahnya sambil nyender, sambil makan ya dibiarin. Kalau bahasanya kita, saya ngaji di kampung saya sini dekat Graha, jemaah saya itu kalau ngaji sama saya kan di teras masjid. Ada yang masih ngerokok, saya juga nggak tegur. Saya mau niru beliau, istilahnya ngaji itu dibuat nyaman. Karena sampai mau ngaji itu udah syukur, alhamdulillah. Nah, Imam Syadili ini kaya raya, kaya raya. Nah, dalam konteks inilah kemudian, oh ternyata orang kaya juga bisa jadi wali. Terus wali yang miskin juga banyak. Ya sebutlah Imam Asyibli. Imam Asyibli itu yang di kitab Naswaihul Ibad kapan hari saya sampaikan, Imam Asyibli ini pernah punya, kalau ke masjid itu kalau musim dingin di Irak itu dia punya baju panjang kayak jas gitu, tapi yang segini itu. Jadi pakai pakai gamis tapi pakai jas yang panjang ini. Pakai jubah ya, yang jubah biasanya kalau di Banten itu biasanya kalau mau khutbah bajunya seperti itu, pakai gamis tapi pakai jas yang hitam itu. Nah, suatu saat dia pergi sholat subuh. Ketika sholat subuh dijumpainya orang yang kedinginan di pinggir jalan, jubahnya dilepas dikasihkan. Jalan lagi ketemu kucing kepanasan, udah nggak ada yang dikasih lagi, sorbannya dipakai untuk bungkus kucing. Akhirnya sampai ke masjid, dia hanya pakai gamis saja, nggak pakai sorban. Terus ditanya oleh orang-orang, kenapa engkau nggak pakai jas, engkau nggak pakai sorban? Imam Syibli gampang, ada yang memerlukan. Begitu terus. Pokoknya selama hidupnya itu hartanya itu yang melekat di dirinya suka diminta orang. Kalau musim dingin seandainya dia pakai baju sampai rangkap 3, ketemu orang kedinginan ya rangkap atas dikasih, tinggal yang terakhir bajunya tipis untuk dia. Nah itu juga waliullah.
artinya miskin tapi waliullah. Berarti kita ngomong sekarang yang dicintai oleh Allah itu siapa? Siapa saja, liman yasha, yang Allah berkehendak. Kalau Allah berkehendak, maka orang itu akan masuk derajat itu. Poin saya begini, Bapak Ibu, kita ngaji kan sudah punya waktunya, Sabtu Minggu ngaji, mungkin ibu-ibunya Selasa ngaji, bapak-bapaknya juga punya ngajian di rumah. Dalam konteks ngaji, jenengan sama saya harus punya niat, punya semacam tujuan yang besar. Tujuan kita ngaji adalah pertama, kita dapat ilmu. Karena syaratnya amal itu diterima harus dengan ilmu. Yang kedua, kita ngaji supaya kita punya pengetahuan tentang adab. Adab itu tata krama sopan santun, baik itu tata krama kepada Allah. Tata krama pada Allah itu biasanya di fikih disebut syarat sah, syarat rukun, kaifiyahnya ibadah. Kalau tata krama pada masyarakat atau kiri kanan atau sesama, namanya akhlak. Akhlak pada sesama. Makanya kalau kita tahu keadaan ini, berarti akhlak, ada akhlak kepada Allah, ada akhlak kepada sesama. Jadi kita ngaji niatkan pertama untuk tambah ilmu, karena tidak ada amal yang diterima tanpa ilmu. Kedua, harus punya adab, karena ilmu tidak ada artinya tanpa adab. Jadi orang alim, pinter, tapi kurang ajar, maka kealimannya diragukan. Berarti ilmunya yang tadi dikuasai tidak manfaat, karena tidak menyebabkan akhlaknya baik. Karena sesungguhnya Nabi itu disuruh, diutus, innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Nabi itu dibangkitkan, diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi urutannya ketika kita ngaji, kita punya ilmu. Ilmu untuk apa? Supaya amal kita diterima. Ketika punya ilmu, kita juga ngaji supaya kita tahu tata krama, adab. Karena ilmu tidak ada artinya tanpa adab. Jadi urutannya, kalau seseorang sudah ngaji, punya ilmu, setelah punya ilmu alim, dia mengamalkan dengan ilmunya itu, buahnya adalah akhlaknya baik. Makanya akhirnya orang yang sudah memenuhi ini, akhlak pada sesama baik, akhlak pada Allah baik. Akhirnya orang ini masuk kategori pertama, sebelum masuk derajat muttaqin, itu soleh. Di dalam definisi kitab Nasoihul Ibad di bagian tengah ada kalimat begini: as-soleh, orang yang soleh adalah al-qaimu ala hukukillah wa ala hukuki ibadi. Orang yang memenuhi hak-haknya Allah, berarti kita wajib ibadah pada Allah, wajib memenuhi perintahnya Allah, menjauhi larangannya Allah. Apa yang menjadi kehendak Allah kita ridho, apa yang menimpa musibah kalau seandainya itu memang takdirnya Allah kita sabar dan seterusnya. Itu adalah hukukillah, haknya Allah. Wa ala hukuki ibadi, dan hak-haknya orang-orang di sekitar kita, makhluknya Allah. Makhluknya Allah itu ada manusia, ada tumbuhan, ada hewan. Jadi orang soleh itu pasti baik pada Allah, taat pada Allah, ibadahnya pada Allah bagus, juga baik pada sesamanya. Nah, orang ini masuk soleh. Apa kelebihannya orang soleh ini sebelum nanti menjadi wali atau sebelum menjadi orang-orang yang lebih tinggi derajatnya lagi? Pertama, tiap detik didoakan oleh orang lain. Mana buktinya? Detik ini mungkin di sebelah barat kita, seperti sekarang di Saudi jam 3:30, betul ya? Ini 8:30, 3:30. 3:30 di Saudi sana banyak orang sholat. Mau sholat tahajud, mau sholat hajat, mau sholat apapun, sholat mutlak. Di Saudi, di Madinah banyak sholat. Ketika tahiyat baca apa mereka? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibah lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Jadi jenengan yang sudah masuk derajat soleh didoakan oleh orang di sana. Bayangin itu tiap detik. Karena kan waktu bumi kan bulat begini. Tiap detik itu ada orang sholat. Dari bumi timur sampai bumi barat. 24 jam. Meskipun si fulan atau fulana ini tidur, doanya orang lain tetap ngalir. Oleh karena itu orang soleh ini pasti masuk surga. Kenapa? Doanya didoain tiap detik sepanjang masa, baik ketika dia hidup maupun ketika sudah wafat. Kata soleh itu mau masih hidup mau meninggal tetap sama julukannya, orang yang soleh. Orang yang soleh, bedanya orang soleh masih hidup atau orang soleh yang sudah wafat.
Nah, ketika kita paham ini, maka urutannya setelah kita ngaji, dapat ilmu, ilmunya dipakai untuk beramal, kemudian kita dapat adab, tata krama atau akhlak, maka buahnya adalah ridhonya Allah. Ridhonya Allah itu yang paling tinggi. Makanya ketika orang ini wafat oleh Allah, caranya manggil pun manis. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Orang ini ridho dan diridhoi oleh Allah. Ridho karena ketentuan Allah apa, dia ridho. Dan orang ini diridhoi oleh Allah. Makanya ketika meninggal, nyawanya dipanggil oleh malaikat itu. Dipanggil, bukan dicabut. Mudah-mudahan panjang umur semua, amin ya. Dicabut, bukan dicabut, ditarik, bukan. Sekeluar-keluarnya. Sekeluar-keluarnya. Ya kita sama-sama belum, tapi mudah-mudahan nanti kita seperti itu ya. Ini seperti itu. Nanti, tapi panjang umur dulu, ibadahnya yang banyak dulu, yang belum wajib biar haji dulu, yang belum ini pokoknya ibadah yang banyak. Umur 100 juga nggak apa-apa. Tapi intinya begini, bahwa tingkat tertinggi ibadah itu adalah ridhonya Allah. Tetapi urutannya tetap dari awal. Fikih, ilmu tentang syarat rukunnya ibadah harus tahu. Setelah rukun ibadah tahu, syarat sahnya ibadah tahu, diamalkan dengan ikhlas. Makanya semua niat itu ada belakangnya lillahi ta'ala. Usolli fardhu subhi ra'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Kata lillahi ta'alanya disematkan di situ, dilatih mulut kita ngomong, ini sholat saya untuk karena Allah Ta'ala. Kalau mulutnya sudah ngomong, mudah-mudahan hati kita memang yakin ikhlas, ini sholat karena Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala saya lakukan dengan sebaik-baiknya. Kalau mau sholat sebaik-baiknya diterima, caranya berjamaah. Karena sholat berjamaah itu makmum pasti diterima. Sholat berjamaah imamnya bagus, makmumnya sholatnya diterima. Sholat berjamaah imamnya keliru baca, nggak khusyuk, keliru ngimami, makmumnya tetap diterima. Terus semua kekeliruannya ditimpakan kepada imamnya. Makanya jadi imam nggak enak. Kenapa? Kalau seandainya kita keliru, dosanya makmum dipindah ke imam. Makanya imam dibayar. Nah, ada imam rawatib, ada gajinya. Di Masjid Nabawi itu imam Masjid Nabawi itu gajinya sama dengan wali kota Madinah. Di Mekah gajinya Abdurrahman Sudais itu gajinya sama dengan wali kota Mekah. Mestinya Mas Sahrul ini gajinya di sini sama dengan Pak Benyamin. Benyamin. Pak wali kota ya, Benyamin. 40 juta lumayan. Ya, jadi gitu ya. Jadi ngaji kita hari ini silakan nanti dibaca siapa wali-wali itu, wali kutub yang terkenal di antara Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu wali-wali yang banyak sekali. Tapi minimal jenengan ngaji, saya yakin semuanya wali. Minimal wali murid. Nah, minimal wali murid lah. Minimal wali murid. Kalau Pak Benyamin itu wali kota ya. Demikian kita tanya jawab, boleh terkait dengan materi, boleh juga terkait dengan fikih. Tafadhol. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Boleh bebas, materinya boleh bebas, boleh nyangkut materi boleh. Ya. Silakan ingin mendapatkan materinya dengan Mas Ustadz Sahrul. Ya, silakan. Monggo, Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Abah. Dari mulai materi tadi, alhamdulillah kita langsung mungkin semuanya kepada dasarnya hari ini mencapai yang insya Allah. Ini untuk tiap-tiap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin. Iya. Waalaikumsalam. Jadi mencari ridhonya Allah itu memang dilatih, harus dilatih. Ya. Saya kebetulan ditakdir oleh Allah nggak jumpa bapak saya nggak terlalu lama. Artinya ketika saya masih kecil bapak saya udah nggak ada. Artinya saya udah dilatih oleh Allah. Ini kira-kira kamu Arifin kamu hidup bapakmu nggak ada itu kira-kira kuat nggak? Kira-kira gitu ya. Jadi dia ditakdir begitu. Makanya saya kecil itu pulang sekolah masih sama ibu saya dikasih mainan. Kalau anak sekarang mainannya kan main Mobile Legend gitu ya, zaman dulu nggak ada. Kayak gitu nggak ada. Saya paling mainannya sama anak-anak yang lain ya, main pate lele, peta umpet,
Tapi mainan yang saya maksud ini, saya dikasih tugas oleh ibu saya melihara 2 jenis binatang, yaitu ayam sama kambing. Kambing harus nyariin rumput. Kalau musim kemarau ini susahnya setengah mati, karena nggak ada rumput yang tumbuh gede. Kemudian ayam itu dikandangin, di ayam-ayam kampung itu dikasih makan dari yang herbal atau yang natural, seperti nyari rumahnya rayap di gundukan tanah itu, pulang sekolah nyari itu. Nah, sampai gede-gede seperti ini. Nah, saat itulah Pak D saya berperan. Kamu kira-kira kalau besok gede mau jadi apa? Kira-kira kayak Susan gitu. Ditanyakan. Susan kan, boneka Susan kan pernah ditanya sama itu si Eri Susan itu, nanya bonekanya kalau gede jadi apa? Saya dulu sederhana ceritanya. Kalau gede, kata wasiat bapak saya, sekolah Alia, habis mondok, sekolah Alia, habis Alia ke IAIN. Udah itu aja. Nanti jadi tamat IAIN, jadi pegawai negeri. Jadi pegawai negeri ya, mungkin jadi kepala KUA atau nikahkan orang, kira-kira gitu aja, sederhana. Sederhana itu. Tapi walhasil nasib saya beda. Habis mondok kok malah sekolah SMA biasa. SMA umum. Habis SMA malah sekolah insinyur. Malah jauh lagi, udah nggak ada bau-baunya IAIN. Baru setelah lulus, itulah ibu saya negur. Lah, wasiat bapakmu bagaimana? Bukankah kamu dulu mau memenuhi wasiat bapakmu? Karena wasiat itu perintah. Akhirnya saya sekolah lagi. Saya sekolah tarbiyah betulan. Jadi S2 saya itu tarbiyah. Dan tahun ini saya lanjutin S3 tarbiyah. Jadi bayangin, untuk jadi ridho itu harus berubah dulu arahnya. Ya mudah-mudahan Allah ridho dengan saya latihan untuk ridho. Karena keadaan waktu itu memang memaksa saya, nggak suka masuk sekolah ngapalin hadis mulu. Kalau di pondok kan ngapalin hadis, ngapalin ayat gitu. Kalau sekolah umum kan nggak ada lagi. Senang saya, nggak ngapalin Quran, nggak ngapalin hadis. Kalau SMA kan nggak ada, ya paling fisika, kimia, biologi gitu. Ya kalau seandainya saya ke Alia kan masih ngapalin, capek dalam hati saya. Tapi lama-lama saya kepikiran, begitu sudah lulus, waktu ceramah ya terpaksa buka buku lagi. Nah itulah Allah cara negurnya lah. Kamu dulu sekolah mondok untuk apa? Nah kira-kira gitu. Jadi latihan ridho tiap orang beda. Bapak mungkin atau ibu mungkin sekarang untuk latihan ridho diberi beban. Misalnya sebutlah anaknya ndablek. Anaknya ndablek itu anaknya bengal ya. Nah kalau kita paham, jangan-jangan ini cara Allah menurunkan ridho pada saya ngelewatin ini. Ya sudah, ya kita jalanin. Nah kalau seandainya kita gerutu gagal ya gagal. Tapi kalau seandainya berhasil, naik derajat kita. Naik derajat. Nah derajat naik itu nggak ada yang tahu loh Pak. Bahwa derajat kita naik di hadapan Allah nggak ada yang tahu. Nggak bisa kita ngeklaim sekarang derajat saya naik, nggak bisa. Karena nggak ada buktinya. Kita nggak bisa buktikan validasinya ini, ijazahnya nggak ada. Beda dengan sekolah. Kalau orang SD lulus ada ijazah SD, SMP lulus. Nah kalau ini enggak. Maka itu sepanjang hayat di kandung badan, kita tetap harus mencari ridhonya Allah. Makanya Allah ngajarkan pada kita melalui para ulama di fikih diajarkan niat. Niat itu di semua ibadah menjadi syarat sah. Di semua ibadah. Mau sholat ada niat, mau wudhu ada niat, mau zakat ada niat, mau puasa ada niat, mau tawaf ada niat, mau sa'i ada niat, mau haji keseluruhan ada niat, mau lontar jumroh ada niat, mau wukuf ada niat, mau apa aja ada niat. Niat itu dimaksudkan bahwa semua ibadah kita harus karena Allah. Pintu untuk mendapatkan ridha Allah adalah kalimatnya lillahi ta'ala. Walaupun dalam perjalanannya sholat masih kecampur. Ketika Allahu Akbar, begitu punya cucian atau begitu pegang kunci gitu, wah kuncinya masih nempel di motor. Dari mulai rakaat 1 sampai rakaat 4 ingat motor terus. Udah pasti nggak diridhoi Allah itu. Begini, waduh, wah hilang dong kreditan baru sebulan bayarnya, masalah. Kepikiran, nah seperti itu. Tiap orang beda-beda. Tiap orang beda-beda. Makanya karena tiap orang beda-beda itu nanti oleh Allah caranya ngukur gampang. Dengan ujian yang berbeda-beda itulah Allah nilai mana di antara kalian yang paling takwa. Ya. Mana yang paling takwa? Inna akramakum indallahi
atqakum. Sebaik-baik semulia-mulia orang di hadapan Allah adalah yang paling takwa. Lah takwa itu syaratnya harus ngelewatin tadi itu. Harus punya ilmu. Pertama harus punya ilmu. Untuk amal harus ada ilmu. Ilmu dinaikkan lagi harus punya akhlak. Kalau sudah punya akhlak, orang naik jadi soleh. Soleh naik jadi mutakin. Orang mutakin itu orang yang mulia di hadapan Allah. Orang yang mulia di hadapan Allah diberikan ganjaran oleh Allah. Ganjarannya oleh Allah nggak usah kita pikirin, karena Allah la yukhliful mi'ad, tidak pernah meleset dengan janjinya. Kalau kita sudah sholat, sudah zakat, sudah puasa, kita nggak usah nuntut pahalanya, karena Allah pasti akan kasih pahala. Jadi bedanya kalau kita ngaji fikih sama ngaji tasawuf itu di sini. Kalau kita ngaji fikih, ini sah apa tidak? Ini sholat kita sah apa tidak? Wudhu kita sah apa tidak? Puasa kita sah apa tidak? Haji kita sah apa tidak? Tapi kalau naik lagi, ini diterima oleh Allah atau tidak? Nah, itu bukan urusan fikih. Ini diterima oleh Allah atau tidak? Jawabannya sulit. Kenapa? Kita belum pernah tahu amal mana yang diterima oleh Allah. Bahkan sampai detik ini saya duduk di sini di jam 9 kurang 5, Bapak Ibu duduk di situ jam 9 kurang 5, dari mulai balik umur 10 sampai umur 12, kita nggak tahu mana amal yang diterima oleh Allah. Karena kita tidak tahu, maka kita nggak boleh ngeklaim aku yang paling baik, aku yang paling benar, kamu yang kurang baik, kamu yang nggak benar, nggak boleh. Kenapa? Itu haknya Allah. Clear ya Pak? Mudah-mudahan terjawab. Lanjut, silakan. Sana. Oh, apa? Monggo. Waalaikumsalam. Monggo Pak. Ustaz, saya mau dua materi. Boleh, monggo. Di Ustaz saya pernah dengar itu ini mengenai para waris. Waris, ya. Saya pernah dengar kalau cucu dari anak perempuan itu bukan merupakan ahli waris. Apa seperti ahli perempuan itu Ustaz? Cucu dari laki-laki dapat apa? Oke. Waalaikumsalam. Kalau saya nggak begitu caranya mandang. Cucu dari perempuan bisa tetap dapat waris. Biasanya cucu perempuan, anak perempuan maupun cucu anak laki-laki bisa nggak dapat waris karena ada yang menutup, menghijab, mahjub. Jadi kalau di ilmu waris itu, orang yang bisa menyebabkan orang lain tidak terima waris itu anak laki-laki. Jadi misalnya seorang laki-laki bapak punya anak laki-laki satu, punya anak perempuan satu, misalnya. Terus anak laki-lakinya ini punya anak perempuannya ini juga punya anak. Kalau misalnya bapaknya ini meninggal, maka selama masih ada anak dan anak laki-laki maupun perempuan, cucunya nggak pernah dapat. Mau anak laki-laki mau anak perempuan. Kenapa? Tertutup oleh adanya anak laki-laki. Anak laki-laki tadi. Makanya anak laki-laki itu nanti dalam ngitung waris itu jadi asobah. Asobah itu sisa setelah ahli waris lain yang berhak mendapat. Misalnya saya kasih contoh, seseorang laki-laki meninggalkan seorang istri, meninggalkan seorang anak laki-laki, meninggalkan dari anak laki-lakinya ada cucu laki-laki dan perempuan, meninggalkan anak perempuan juga adiknya, meninggalkan anak punya anak cucu dan perempuan. Kemudian si orang yang meninggal itu masih punya bapak dan ibu. Orang laki-laki yang meninggal ini punya saudara, berarti pamannya anak ini. Ya, misalnya ini saya kasih contoh, meninggal. Maka saya kalau suruh ngitung gampang. Yang berhak di kasus ini bapak ibunya, berarti dari terhadap anak adalah mbahnya. Kemudian yang pasti tidak dapat paman, yang pasti tidak dapat cucu. Kenapa? Ada anak laki-laki. Itu cara membuat waris begitu. Kapan cucu ada? Bila pertama anak perempuan ada. Kalau anak perempuan ada, maka dari anak perempuan ini terhadap warisan mbahnya nggak dapat karena ada anak perempuan. Jadi kalau di dalam konteks ini nggak begitu pertanyaannya. Kenapa kok cucu dari anak perempuan nggak dapat? Enggak, anak perempuan juga cucunya bisa dapat. Kalau nanti misalnya ketika ngitung waris, misalnya belum sempat dihitung. Jadi misalnya gini, ini kasusnya cucu dapat ya Pak ya, supaya saya untuk membuktikan pernyataan itu kurang tepat. Seseorang tadi yang kasus saya itu, bapak
seorang laki-laki meninggalkan satu orang istri, masih punya bapak ibu, masih punya saudara laki-laki, berarti ada paman, anaknya laki, anaknya perempuan. Anak laki punya anak 2, berarti cucunya terhadap yang meninggal. Anak perempuan punya anak 2, berarti cucu dari anak yang perempuan. Kapan anak dari perempuan ini dapat? Adalah ketika waktu bapaknya meninggal, warisan belum dibagi. Warisan belum dibagi. Begitu warisan belum dibagi, keburu kakaknya yang laki-laki meninggal. Terus gak lama kemudian adiknya, berarti anak perempuannya juga meninggal. Terus bapak ibunya juga meninggal, pamannya meninggal. Berarti kalau itu saya suruh ngitung, saya hitung bertahap. Pertama, seakan-akan masih hidup semua, kecuali yang meninggal. Berarti ibu, istrinya dapat 1/8, bapaknya dapat 1/6, ibunya dapat 1/6. Berarti mbah ya. Kemudian anak laki-laki sisanya. Kemudian bagiannya dari anak perempuan, setengahnya dari anak laki-laki. Ini kalau pakai papan bisa gampang, tapi mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, karena sekarang waktunya mestinya baginya waktu itu anak laki-lakinya masih hidup, anak perempuannya masih hidup. Ternyata sekarang udah nggak ada, disuruh bagi saya. Maka jatahnya anak laki-laki jatuh ke anaknya, berarti cucu. Jatahnya anak perempuan jatuh ke anaknya, berarti cucu. Itu yang dimaksud. Jadi tetap dapat. Seandainya kondisinya seperti itu, lambat bagi warisan. Tapi kalau itu warisannya memang langsung dibagi, cucu manapun nggak pernah dapat. Cucu manapun nggak pernah dapat. Clear ya Pak? Karena cucu terhijab oleh anak, tertutup oleh anak. Sebagaimana paman terhijab oleh anak. Clear ya? Paman nggak pernah dapat, kalau ada anak laki-laki nggak pernah dapat. Itu maksudnya. Mudah-mudahan terjawab. Itu waris itu memang agak ngeri-ngeri sedap ilmunya. Ya, clear ya? Ya. Sebenarnya dapat. Kalau saya pernah diminta oleh salah seorang tokoh di Tangerang, orang kaya raya. Jadi itu meninggalnya tahun 80-an. Tapi waktu si beliau yang kaya ini meninggal, anaknya ada 7. Nggak segera dibagi waris. Rentang 90 tahun 2000-an, dari anak 7 ini sudah ada yang meninggal, dan otomatis sudah punya cucu kan. Nah, alhasil ada tanah warisannya di Bintaro di sektor 3, rumahnya kalau dijual itu harganya 10 miliar harganya. Nah, biasa kalau di tempat saya itu ada orang kayak gitu tuh, kalau rumit-rumit itu biasanya nanya orang, siapa yang kira-kira ini bisa bantu ngitungin waris. Nah, karena saya kalau ngajar fikih itu juga salah satunya materi waris, punya nomor handphone saya, hubungin ini aja gitu. Maksudnya nomor saya. Nah, saya ditelepon, yang nelpon pejabat lah di Tangerang. Saya dari Pemkot Tangerang, Gus. Ada apa ya Pak? Saya warga Tangsel kok. Bukan masalah KTP katanya. Bukan masalah KTP. Saya pikir masalah saya nggak bayar pajak atau apa. Ada apa ya? Ini diminta tolong, ini ada masalah waris. Akhirnya waktunya disepakati. Sebelum waktunya disepakati itu sudah dapat waktunya, saya minta datanya semua. Kapan meninggalnya, ini bapaknya sama ibunya meninggal yang duluan siapa, dari anaknya 7 yang meninggal duluan siapa, ini cucunya yang masih ada mana aja. Sudah saya buatin 3 step menghitung waris. Sudah jadi, saya ketik, saya kirim ke mereka. Tibalah saat rundingan seluruh cucunya ngumpul, disewain tempat di hotel, di aula, di ballroom, disewain. Baru saya hitung, ada yang nggak terima, karena ada yang nggak dapat. Tapi sebelum bagi saya kasih warning, saya hanya ngitungin. Nanti mau percaya silakan, nggak percaya silakan. Mau ngitung menurut aturan waris yang saya berikan silakan, mau dibagi rata silakan, saya bilang gitu. Karena waris intinya haknya yang ahli waris tahu. Tapi waktu eksekusi dibagi rata juga nggak apa-apa, asal tahu haknya. Jadi misalnya ada orang meninggal, bagiannya anak laki-laki sekian, anak-anak perempuan sekian. Tapi anak laki-lakinya kasihan sama adik yang perempuan, udah dek kita bagi rata, nggak apa-apa. Kalau diwaris begitu. Tapi si kakaknya jadi orang yang baik. Karena apa? Haknya sebenarnya 2 kalinya adiknya. Tapi dalam konteks ini dia berlega hati dibagi rata, nggak apa-apa. Tapi yang pasti saya tunjukkan dulu haknya secara hukum waris.
Nah setelah dihitung semua, ada yang nggak terima Pak. Kok saya nggak dapat? Nggak dapat. Nah, akhirnya saya mau diadukan ke aparat. Terus saya bilang gini, lah saya ini diundang untuk bagi beginian, saya juga nggak akan dapat RT. Sampai laporin aja, saya bilang. Saya pulang. Terus sama keluar, jangan Gus, ini nih orang emosi kan. Bayangin Pak, bantuin ngitung mau dilaporin polisi, ngeri kali. Amplop belum tentu dapat, laporin polisi, ngeri kali. Waduh, nasib saya bilang. Ya kalau mengaji kan jelas, bagi waris kan belum tentu. Iya kalau ada duitnya, kalau berantem kita malah yang bonyok juga. Nah seperti itu. Itu kasus yang pertama, akhirnya clear jadi. Dan alhamdulillah saya masih kadang-kadang ngaji di tempatnya mereka. Yang kedua ini lucu lagi Pak. Ini kasusnya bukan hanya cucu tapi juga dari istri siri. Nah, ini ngomong waris sekalian. Jadi saya diundang di Gerah sini, di Gerah. Ini cerita lucu aja supaya kapan-kapan kalau jenengan jadi RW atau RT paham ilmu ini. Begitu meninggal saya ikut ngurusin lah sampai ngubur. Terus karena rumahnya nggak jauh dari rumah saya. Terus 7 hari atau 3 hari kemudian saya diundang oleh Pak RW-nya dia tempat itu tempat almarhum ini berada. Gus kesini Gus, ada bagi waris. Oke. Saya pulang dari ngaji saya lupa. Dari Bintaro sana langsung ke sana. Jam segini, masuk ke sana. Dah, sederhana kasusnya. Ini bapak ini meninggal, bapak ibunya sudah nggak ada, anaknya laki-laki 2, istri 1. Berarti ahli warisnya istri sama anak 2. Gampang saya ngitungnya. Istri dapat 1/8 karena punya anak, terus sisanya 7/8 untuk anaknya laki-laki 2, dibagi 2, 3,5. Dah. Setelah saya bagi begitu, saya ngopi, dikasih kopi, di depan rumah ada taksi. Set, saya udah curiga ini. Kok ada taksi dari Jakarta, Bluebird? Mikir saya, ini apakah orang takziah? Tapi saya lihat di dalamnya ada perempuan bawa bayi. Wah, masalah ini. Saya udah feeling nggak enak ini. Ini alamat gak jelas ini. Saya akhirnya gini, ini kalau ini datang nanti nuntut warisan juga, yang masalah saya. Akhirnya saya bilang sama RW-nya situ, perutku sakit habis minum kopi. Mana Ji? Mau pulang dulu. Pulang saya. Si RW nggak ngerti bahwa saya ini kabur dari masalah ini. Bukan saya nggak tanggung jawab, ini udah nggak jelas. Bagi warisan itu sebenarnya kan ya enak yang bagi kan, karena nggak dapat duit, yang ustadznya nggak dapat duit. Akhirnya saya pulang. Singkat cerita, setengah jam kemudian saya ditelepon RW. Ji ente, iya ya, ente kurang ajar beneran. Ada apa? Berantem nih, makanya saya kabur. RW-nya masih ada sekarang. Saya udah feeling ini. Jadi istri sirinya nuntut. Istri sirinya kan anak bayinya laki-laki nuntut. Bukan itunya Pak, karena istrinya baru tahu bahwa dia punya istri almarhum ini. Kasihan kan. Waduh, saya kalau cerita ini ke ibu-ibu, makanya jangan nyimpen tuh duit, bukan nyimpen istri kan. Clear ya Pak? Jadi cucu dalam konteks tertentu tetap bisa dapat, ya. Mudah-mudahan. Ada lagi? Cukup? Ya, silakan yang lain. Nah, ke sini ke perempuan. Monggo Bu, menarik ini. Sampai 9.20 ya, 9.25 20 ya. Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Delapan kalau punya anak. Ya. Kono gini ya. Oke. Yeah. Terus sama-sama kerja. Bapak yang kerja. Yeah. Yeah. Langsung dibagi. Baik. Oke. Bagi warisan itu adalah yang dibagi adalah benar-benar hartanya si almarhum. Yang benar hartanya si almarhum. Saya kasih contoh sebelum jawab pertanyaan Ibu. Ini waktu nikah itu punya perjanjian pranikah. Ini ceritanya ya. Ini saya supaya gampang aja. Jadi si suami kerja, si istri kerja, ya. Jadilah rumah.
Waktu nurut cerita, saya diberitahu bahwa ini dulu rumah dibeli DP-nya suaminya, tapi cicilannya sampai lunas itu istrinya. Ya, ceritanya begitu. DP-nya kurang lebih separuh. Misalnya rumahnya 1 miliar 500 juta dulu, suaminya yang bayar. Sisanya cicilannya tiap bulan istrinya yang bayar. Terus dia punya anak laki-laki 1, punya anak perempuan 1. Ceritanya ada kecelakaan, suaminya di tempat kerja meninggal. Berarti meninggalkan seorang istri, seorang anak laki-laki, seorang anak perempuan, dan kebetulan dia masih punya ibu, tidak punya bapak. Berarti tinggal neneknya. Jadi, maka dalam konteks ini siapa ahli warisnya? Nenek tetap dapat, istri tetap dapat, anak tetap dapat. Pertanyaan ibu, itu baginya langsung atau bagaimana? Caranya enggak langsung. Diidentifikasi dulu. Mana hartanya si almarhum? Hartanya si almarhum secara clear di perjanjian peranikannya dia, DP rumahnya separuh harga rumahnya 500 juta tadi. Kalau harga rumah itu dijual dalam keadaan tadi itu sekitar 10 tahun kemudian ketika anaknya udah gede, harganya rumahnya nggak 1 miliar, 4 miliar. Maka harta suaminya saya anggap aja 50%-nya, berarti 2 miliar. Ada harta apa lagi? Mobil. Mobil ternyata dulu dibeli oleh suaminya. Ada 1 mobil, yang mobil satunya dibeli oleh istrinya. Berarti plus rumahnya 2 miliar sama mobil 1. Apalagi ada lagi tabungan. Tabungan di gajinya, itu punya suaminya. Apalagi pensiunannya si suami. Maka itu saya hitung semua, itulah yang disebut tirkah. Harta yang akan diwaris. Sebutlah X rupiah. X rupiah. Nah kalau sudah X rupiah, istrinya udah paham ini benar harta suamimu? Iya. Yang hartamu ambil, punya istrinya. Setengah tadi. Mobilmu ya punyamu, emas kawin ya punyamu. Saya nggak minta. Saya bilang ini yang dibagi ini aja. Lah sudah clear, hartanya sudah terpisah, baru saya bagi. 1/6 kasih neneknya, 1/8 kasih istrinya, sisanya kasih anak laki-laki sama anak perempuan. Seperti itu. Clear ya? Iya. Nah sekarang waktu nikah sama-sama nggak punya. Bapaknya kerja, istrinya ngelola. Apakah boleh dibagi? Boleh. Diparuh 2 boleh. Disepakati saja. Ya sudah. Ini bapakmu dulu sama-sama miskin dari kampung. Saya juga miskin dari kampung. Ketemu bapakmu di kota, sama-sama pernah saya kerja sebentar terus saya berhenti ngurusin kamu, misalnya ngomong ke anaknya, ini bapakmu udah kaya, bapakmu meninggal. Nah ini kalau saya disuruh bagi, saya bilang gini, ya sudah nak, ini kasih aja separuh dari harta tinggalan bapakmu, kasih ibumu, baru yang separuh saya bagi untuk kamu. Gak apa-apa. Dan ini saya pernah kejadian di Bintaro seperti itu. Nah, clear ya. Jadi waris itu memang yang dibagi adalah harta miliknya almarhum. Mungkin ada akik. Akiknya itu kalau di ini nyala, harganya miliaran. Ya itu hartanya suaminya yang diwaris. Tapi akik yang nyala apa nih? Senter ya. Mungkin ya udah nggak ada zaman akik. Ada lagi mungkin? Silakan. Tadi di sana ada yang ini ya, silakan, monggo. Mungkin satu lagi ya pertanyaan. Nah, satu lagi. Monggo. Yang sana dulu, yang sini dulu, baru yang belakang. Ya. Karena yang ngangkat tangan ini, ya, monggo Pak. Terima kasih Pak. Nggih. Ini berkaitan dengan umat Nabi Muhammad. Nggih. Kalau orang Kristen itu umat Nabi Muhammad enggak? Sekarang. Yang sekarang. Oke. Nah kalau itu umat Nabi Muhammad, kalau mereka tidak didakwahi, apakah mereka enggak masuk? Apakah mereka masuk surga juga? Kalau seandainya dia mau ikut Nabi Muhammad gitu. Mereka enggak didakwahi, jadi enggak tahu Islam. Oh, karena nggak tahu sama sekali, nggak pernah dengar Islam ya. Tahu Islam atau tahu Islam tapi nggak ada yang dakwah mereka. Oke.
Apakah dia masuk surga? Apakah dia orang Kristen ini umat Nabi Muhammad juga? Oke. Umat Nabi Isa. Oke, baik. Jadi setiap umat itu ada nabinya. Setiap umat itu ada nabinya. Setiap umat ada rasulnya. Orang yang hidup masa Nabi Adam, berarti anak-anaknya Adam adalah nabinya adalah Nabi Adam. Orang-orang yang hidup di zaman Nabi Nuh adalah umatnya Nabi Nuh. Yang dimaksud umat adalah orang yang hidup sejaman dengan Nabi Nuh. Cuman umatnya nabi-nabi itu ada yang kafir, ada yang beriman. Itu kata ngomong umat ya. Umat itu orang yang hidup di masa itu. Ini konteks pertama ya. Tapi kalau nanti maksudnya umat itu adalah pengikut, nanti kita definisikan lagi. Ya orang yang di zamannya Nabi Isa, ya umatnya Nabi Isa secara teori. Tapi umatnya Nabi Isa kan ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Umatnya Nabi Musa, orang yang sejaman dengan Nabi Musa disebut umatnya Nabi Musa. Tapi ada yang beriman, ada yang tidak. Orang yang hidup di zaman Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad. Ada yang beriman, ada yang tidak. Betul ya? Oke. Yang beriman nggak ada masalah. Karena pertanyaan Bapak, bagaimana umat yang hidup di zaman Nabi Muhammad tidak beriman? Kalau dia sudah pernah dengar Islam dan ada dakwah untuknya, kafir. Ya, urusannya jelas. Kafir ya jelas di mana arahnya ya. Tapi dia hidup zaman Nabi Muhammad, dia sebenarnya kalau seandainya didakwai ada kemungkinan juga beriman, tapi nggak ada orang yang mendakwai. Kenapa? Dia ada di penjuru pelosok hutan yang nggak ada orang sama sekali. Kelompok itu ya sebutlah Papua atau di hutan di Kalimantan sana, nggak pernah jumpa orang, hanya kelompoknya saja. Nggak ada pendakwah yang masuk. Akhirnya ya dia nyembah batu, nyembah pohon, makan celeng ya. Kalau di hutan kan celeng ya, bukan babi kan? Celeng. Cuman dulu ada guyonan teman saya, yang haram itu babi Gus, celeng enggak. Celeng enggak ada di Quran katanya. Oh ngawur, khinjir itu ya celeng, aku bilang. Hurrimat alaikumul maitatu wadzamu walahmul khinjir. Khinjir ya celeng ya babi, ngawur we. Itu kan yang haram babi Gus, celeng enggak, gurih katanya, repot. Nah akhirnya dia tidak sama sekali dengar aturan Islam, nggak pernah dengar tauhid, nggak dengar apapun. Maka ketika orang ini tidak ada dakwah, masuk surga. Masuk surga. Kenapa? Dakwah tidak sampai padanya dan bukan salah dia. Bukan salahnya. Tapi kalau dia sudah tahu Islam di perkotaan kok, sudah pernah dengar Islam itu begini-begini, baik dia baca sendiri maupun didakwai, tapi dia pilihannya tetap di agama Nabi terdahulu, ya, seperti orang yang hidup di masa Nabi Isa, kemudian ketemu Nabi di Medina itu, yang Abdul Masih itu, cerita Abdul Masih di kitab Tafsir Abdul Qadir itu sama kayak gitu, dia tetap Nasrani. Ya Rasulullah ya mengatakan, aku sudah jelas ini firaq bainaka wa baini, perbedaan antara diriku dan kalian sudah jelas. Kamu di sana, aku di sini. Artinya ya kamu bukan tanggung jawabku lagi, kata Rasul, bukan umatku. Jadi kejawab ya Pak ya. Jadi kalau dia sudah dengar dakwah tidak beriman ya dihukumi bukan beriman. Kalau dia di masa Nabi Muhammad tidak ada dakwah seperti pertanyaan Bapak, ya masuk surga. Masuk surga. Pertanyaannya apa yo? Nah, kan itu. Apa ya nggak dengar gitu? Itu pertanyaannya. Masa sama sekali? Mungkin. Tapi saya kok zaman sekarang kok enggak. Kalau zaman sekarang ya. Walaupun mungkin ada beberapa suku yang di Papua itu mungkin sama sekali nggak kontak dengan dunia luar, mungkin. Tapi ya jumlahnya nggak banyak. Tapi kalau orang-orang yang non muslim di perkotaan kan lihat YouTube aja ada ustadz ceramah. Lihat di TV ya kadang-kadang semua TV dari pagi sampai sore juga ada yang ceramah. Masa iya nggak nonton? Kira-kira itu ya Pak. Ya mudah-mudahan terjawab. Ya yang sana. Enggak. Terima kasih. Nggih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Kita membawa ayat-ayat Al-Quran atau kalimat-kalimat thayyibah tulisan ke tempat-tempat katakanlah WC kan nggak boleh. Iya. Sekarang semenjak kita mengalami sekarang kan kalau ke WC itu lama. Iya. Kita dengan membawa HP dan pada waktunya HP sambil nungguin sambil membaca HP tapi bukan sengaja Al-Quran. Kita mungkin buka WA atau apa, terus kemudian ada kalimat-kalimat jumlah, kalimat apa yang intinya itu dari ayat Al-Quran dan dari kalimat-kalimat hadis. Nah ini bagaimana supaya kita ini boleh apa enggak kita membaca seperti ini. Oke. Waalaikumsalam. Kita kembalikan ke konteks asalnya ya. Jadi kalimat thayyibah, nama Allah, nama Nabi, nama malaikat, terus kemudian ayat Al-Quran, itu memang hukumnya antara makruh sampai haram. Makruh sampai haram. Makruh kalau terbawa, haram kalau sengaja dibawa. Kalimat saya coba pegang. Jadi bawa ayat, tulisan ayat Quran, bawa Quran lah ya, bawa Quran. Quran yang kecil kan ada yang bisa dikantongin. Kemudian atau buka HP yang ada Qurannya, atau liontin ibu-ibu yang liontin yang ada tulisannya Allah, atau bawa undangan nikahannya ada surat Ar-Rum. Ya, surat ada undangan nikah itu kan selalu nyantumkan surat Ar-Rum kan. Kebetulan ditulis Arabnya. Namanya bawa undangan kebelet pipis, kebeles pipit ya. Kebalik. Masuk WC. Jadi kalau dia terbawa nggak sengaja makruh. Tapi kalau sengaja dibawa haram. Tahu bedanya? Terbawa sama sengaja dibawa apa bedanya? Kalau sengaja dibawa memang niat membawa, haram nggak boleh. Nah, pertanyaannya langsung dijawab. Saya bawa handphone ke dalam toilet, nggak saya buka itu aplikasi Quran, nggak saya buka, bener ya? Temen ngirim grup WA, nulis dalil ayat Quran tafsir, lagi iseng-iseng nungguin adiknya keluar. Buka ting, itu kan notifikasinya nyala kebetulan. Bapak pencet, tik, ada ayat Quran. Itu kira-kira sengaja atau tidak sengaja? Makruh. Gampang Pak? Beda dengan Bapak sudah dapat WA. Ini sambil nunggu adiknya keluar buka WA itu haram. Paham ya? Terbawa itu makruh. Terus sengaja membawa haram. Ya, jawab enggak? Mungkin ada yang lagi. Kalau terbawa tapi tahu kita buka ternyata ada tulisan tadi. Iya. Ternyata ada tulisan itu. Seharusnya dilanjutkan bacanya apa? Oh iya, kalau dilanjutkan menjadi haram. Berarti sampai sengaja. Gampang toh? Iya, langsung tutup. Lah, ini kok ada grup WA, ya tutup dulu. Ntar aja dibacanya di luar. Kalau Bapak terusin ya berarti naik derajatnya dari tidak sengaja menjadi sengaja. Padahal sengaja membawa ayat Quran ke WC hukumnya haram. Gampang loh. Oke, siap. Tulisan lampir misalnya. Bukan tadi tulisan lampir. Iya. Iya. Nah, bagaimana? Bapak baca apa enggak? Ketika baca, ya itu langsung baca kan pokoknya. Nah, bacanya jahar apa sir? Sir. Sengaja baca apa enggak? Ya. Jadi kalau dibaca sir nggak apa-apa. Tapi prosesnya tadi tidak sengaja, ya. Membawanya masuk tidak sengaja, bacanya sir nggak apa-apa. Sengaja tidak terbawa, tidak membuka, langsung nongol tulisan innalillahi, Bapak baca innalillahi, nggak boleh. Paham ya? Tahu bedanya ya? Gampang sebenarnya.
kasih. Ya, saya tambahin dikit. Beda sama liontin. Liontinnya ibu. Apa liontin ya, benar ya? Karena ada yang tulisannya Allah kan. Nah, kalau mau nggak dibawa, terus taruh di luar kan hilang. Benar nggak? Kalungnya ibu panjang taruh di luar. Nah, mana nih? Dapat bapaknya beli di Mekah, hilang kan? Maka kalau itu tulisan seperti Allah atau handphone wallpapernya, mungkin wallpapernya kayak saya kan kesebelasan bola kan, kayak gini, maaf, nah, Chelsea gini, nggak apa kan saya buka, wallpapernya itu Masjidil Haram, terus gambar Ka'bah, di gambar Ka'bahnya ada tulisan Arab kan, wallpapernya itu Ka'bah, wallpapernya, tapi di Ka'bah itu ada tulisan kaligrafi kan, di wallpapernya ini loh. Nah, maka ketika ini misalnya ini tulisannya Ka'bah nyala begini, supaya ini dihukumi boleh membawa handphone, matiin, bawa masuk, nggak apa-apa. Ada WA masuk, nih matiin lagi. Belum selesai, adiknya belum selesai keluar semua. Nah, begitu liontin, semula kalungnya di luar begini ya Bu, masukin, nggak apa-apa. Apa? Dalilnya mana? Ibnu Mas'ud pernah bawa lembaran tulisannya Zaid bin Sabit, ditaruh di tempat kulit gitu kayak tas. Beliau takut ini barang berharga, takut hilang, masuk toilet. Ya toilet ya di padang pasir gitulah. Kalau ini taruh luar takut hilang juga, karena itu tulisan amanahnya Zaid bin Sabit nyerahkan ke siapa gitu. Dibawa masuk ke toilet. Padahal tulisan Al-Quran, tapi di dalam tas, apa-apa. Berarti sampai punya handphone, di dalamnya adalah Al-Quran 30 juz, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Kutubus, semua di sini. Tapi mati begini, nggak apa-apa. Dibuka, nggak boleh. Dibaca, nyelonong tulisan telah wafat innalillahi wa, tulisan Latin. Dibaca dalam hati, matiin lagi. Keceplosan innalillahi wa. Nah, kalau keceplosan nggak sengaja nggak apa-apa. Sengaja membaca nggak boleh. Gampang ya? Mudah-mudahan terjawab. Cukup ya? Cukup, baik. Oke. Terima kasih. Jadi ngaji kita hari ini memang nggak fikih ya Bu. Ya, jadi mudah-mudahan tadi itu sedikit terkait dengan, memang kitab Nashaikhul Ibad itu kitab tasawuf kalau saya memahami ya. Saya jelaskan ada fikih itu kan karena ada nyangkut bab fikih ya, saya jelasin fikih. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat, dan saya doakan yang sakit Allah sembuhkan sakitnya, yang punya utang lunas utangnya, yang belum haji belum umroh bisa berangkat haji berangkat umroh, yang punya masalah selesai masalahnya, yang punya anak yang sekolah, yang kuliah, yang mondok, semuanya sehat walafiat, tercapai cita-citanya, Allah berikan kita rezeki untuk menyekolahkan mereka, kita dipanjangkan umur oleh Allah Ta'ala, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka. Allahumma inna nas'aluka ridhaka. Allahumma inna nas'aluka ridhaka birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fiqil aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.